Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Segenap para jamaah kaum muslimin muslimat, mustami'in dan mustami'at, baik jamaah yang ada di radio Majelis Ta'lim Angkasa 56 frekuensi 14183.0 maupun yang ada di Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan begitupun jamaah kita semuanya yang mungkin masih dalam keadaan kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, walaupun masing-masing di wilayahnya, di tempatnya, insyaallah menjadi keberkahan buat kita semua, dan berkah itu sendiri juga bisa terlimpah juga seiring doa kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai wasilah untuk kesembuhan mereka, kesehatan kembali, dan juga menjadi wasilah kesehatan juga buat kita semua. Allah pelihara diri kita daripada fitnah bala dunia ini dan juga dari hal-hal yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, kembali di dalam pertemuan di hari Jumat ini, yaitu kajian pembahasan pada ilmu tajwid. Dan pada kesempatan di pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi bukunya. Silakan dibuka bukunya sampai apa bahasannya? Ya, matsilah qasira, matsilah tawilah sudah ya. Sekarang mad tamkin. Mad tamkin. Silakan dibuka. Iya, silakan dibaca dulu. Al-maddul tamkin. Tamkin secara bahasa artinya tetap atau penetapan. Mad tamkin menurut istilah adalah huwa kullu ya aini ahaduhuma sakinun maksurun ma qablaha musyaddada. Bertemunya dua huruf ya dalam satu kata. Ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasdid. Sedangkan ya kedua berharokat sukun atau mati.
Jadi mad tamkin terjadi jika dua huruf ya saling bertemu dalam satu kata huruf ya. Yang pertama berharokat kasroh dan bertasdid. Sedangkan huruf ya yang kedua bertanda sukun atau dalam keadaan mati. Bila ditelaah lebih jauh, mad tamkin ini sebenarnya hanya mempunyai perbedaan sedikit dengan mad asli. Perbedaan tersebut ialah adanya tasdid pada huruf ya. Yang pertama dalam mad tamkin, seandainya tasdid tersebut tidak ada, maka hukumnya tetaplah mad asli. Cara membaca mad tamkin ialah dengan memantapkan bunyi tasdid pada huruf ya. Yang pertama, selanjutnya bacaan dipanjangkan saat menghadapi huruf madnya, yaitu huruf ya. Kedua, yang bertanda sukun, panjangnya bacaan ialah 2 harokat atau 1 alif. Namun apabila setelah huruf ya terdapat 1 huruf hidup dan bacaan diwakafkan pada huruf hidup tersebut, maka membacanya boleh 2, 4, atau 6 harokat. Karena hukum bacaan pada akhir kata tersebut menjadi mad arid disukun. Sampai sini, Ustaz. Ya. Nah, dimatiin lagi itunya. Baik, para jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, pada bahasan kali ini kita membahas tentang salah satu daripada nama cabang yang disebut dengan mad tamkin. Mad tamkin, ya. Kalau mengambil kesimpulan bahwa al-maddu at-tamkin ini adalah merupakan juga disebut mad tabi'i juga dalam praktek bacaannya, ya. Kenapa di situ ada penjelasan disebut dengan tamkin, ya. Kalau saya ingin men-share sedikit, silakan diperhatikan. Iya. Mad tamkin. Sebentar. Nah, mad tamkin ini adalah merupakan bahasan yang perlu juga kita perhatikan, ya, yang perlu kita perhatikan. Pengertian secara bahasa, kalau melihat di materi buku, ya, kalau lihat di materi buku, kelihatan materinya di situ? Kelihatan, Ustaz. Baik, ya. Jadi pengertian secara bahasa mad tamkin terdiri dari 2 kata, yaitu mad dan tamkin, ya. Mad secara umum kita tahu artinya bacaan panjang atau memanjangkan. Nah, tamkin artinya menempatkan, menguatkan, atau memperkuat, memperkokoh, atau mengokohkan, meneguhkan, atau mengamankan. Di dalam sisi bacaan, ya, tentunya yang akan kita bahas adalah tentang bacaan, gitu, ya.
Sedangkan menurut istilah, pengertian secara istilah, mad tamkin adalah memanjangkan serta memperjelas pengucapan bunyi dua huruf mad berupa huruf ya dan wawu. Jadi di dalam bahasannya majtama'a fihi ya'ani aw wawani ulahuma maddiyatun aw musyaddadatun, ya. Yaitu bertemunya daripada dua huruf ya atau dua huruf wawu. Huruf yang pertama berupa mad atau bertasydid, ya. Nah, cara membaca mad tamkin ini sama halnya dengan mad tabi'i kalau kita sudah familiar, sudah umum ya, mad tabi'i atau mad asli. Berapa panjangnya? Yaitu selama panjang bacaan satu alif atau dua harokat. Nah, di dalam buku ya itu baru satu kriteria di dalam bahasan mad tamkin. Nah, di sini kita akan coba membagi pembagian dan contoh daripada mad tamkin. Jadi ada beberapa kriteria huruf ya mad dan wawu mad yang hendaknya diperkuat atau menjadi perhatian dalam pembahasan mad tamkin. Nah, di dalam pembahasan beberapa buku tajwid berbahasa Indonesia, ya, di antara salah satu yang kita baca ini, ya, biasanya dijelaskan satu kondisi saja. Namun kalau kita lebih mempelajari lagi, setidaknya pada umumnya bila dibahas lebih rinci ada 3 kriteria yang akan kita bahas, ya. Ada 3 kriteria itu disebut dengan tamkin, gitu. Disebut dengan tamkin. Apa saja? Yang pertama adalah anta'tiya ya'ani ulahuma musyaddadatun wathaniyatu maddiyatun. Yang pertama bertemunya huruf ya yang bertasydid dan dia berharokat kasroh. Bertemu dengan ya sukun, ya mad. Inilah pengertian mad tamkin yang umum di buku-buku tajwid, ya. Jadi di dalam bahasan buku tajwid termasuk di dalam contoh di halaman 166, ya. Bisa lihat di situ di halaman 166 di bukunya. Itu adalah pengertian atau contoh-contoh pada bahasan pengertian mad tamkin yang pertama. Jadi mad tamkin diartikan sebagai ya bertasydid bertemu dengan ya mad. Contohnya di situ pertama adalah pada kata huyyitum. Huyyitum di dalam surah An-Nisa ayat 86 bisa kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya. Di mana tamkinnya? Tamkinnya itu pada kata huyyitum. Di situ yang pertama ada ya yang bertanda tasydid dan berharokat kasroh. Di depannya, nah di sini di depannya ini ada huruf yang sukun lagi, mad. Maka ditekan di situ terutama pada ya bertasydidnya.
Dan ya yang berharokat kasrohnya adalah menekankan kalau di situ ada mad, ya. Di situ ada mad. Jadi tetap dibaca panjang 2 harokat. Huyyitum, huyyitum, ya. Jadi jangan sampai dibaca huyyitum, ya. Huyyitum, ya. Hati-hati. Kenapa? Di situ ada huruf madnya. Panjangkan selama 2 harokat. Ya, itu pengertian yang pertama yang bisa diambil contoh pada materi buku di halaman 166. Ada di situ wan nabiyina, wan nabiyyin, ya. Jadi penekanan pada ya bertasydid dan ya madnya. Seperti itu. Itu pengertian yang pertama. Nanti insya Allah kita coba praktekkan. Nah, pengertian tamkin yang kedua bisa dikategorikan bahwa disebut juga tamkin, yaitu anta'tiya ya'ani awwawani ulahuma maddiyatun wasaniyatu mutaharrikatun. Yang kedua, huruf ya mad bertemu dengan huruf ya yang berharokat, atau huruf wawu mad bertemu dengan huruf wawu berharokat. Ya. Contohnya, huruf ya mad sukun, mad asli bertemu dengan huruf ya juga di depannya yang berharokat. Ini contoh yang sering kita baca di surah An-Nas. Bisa nanti dilihat surah An-Nasnya. Ayat yang kelima di situ terbaca dengan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi. Nah, ada mad di situ. Maka penekanan jangan sampai nanti khawatir diidghamkan ke huruf ya di depannya. Misalkan dibaca al-ladzi yuwaswisu. Nah, jangan. Di situ ada mad pada mad tabi'i ketemu lagi dengan huruf ya, maka ditegaskan, diperkuat, dikokohkan madnya. Alladzi yuwaswisu. Ya, seperti itu. Itu pun disebut juga dengan mad tamkin, ya. Atau contoh juga yang kedua. Contoh kedua, huruf wawu mad bertemu dengan huruf wawu yang berharokat. Contoh misalkan yang sering kita baca dalam surah Al-Asr ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya. Pada kata amanu, nah di sini pada kata amanu ada mad. Ketemu wawu lagi di sini. Jadi tekankan kata nu ini panjang 2 harokat, jangan sampai menjadi idgham. Amanu wa 'amilus. Amanu wa amilus, ya tidak terjadinya idgham, tapi tetap harus dibaca panjang nunya. Amanu wa amilu, amanu wa amilu, ya. Itu juga pengertian pada tamkin yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Nah, ketiga ini juga nggak ada di materi buku, ya. Di materi buku. Ya, nanti kita bisa ketemukan di materi-materi buku yang lain. Yang ketiga disebut juga dengan tamkin antatiya ya'ani awwawani ulahuma mutaharrikatun wasaniyatu maddiyatun. Bertemunya 2 huruf ya atau 2 huruf wawu, huruf yang pertama huruf berharokat dan kedua huruf mad. Contoh di surah Ali Imran ayat 78. Di situ yang bertanda merah, ya, yang lihat bisa di slide.
Yalwuna. Ada wawunya berharokat dhammah, ada wawu lagi di sini tapi dia huruf yang merupakan huruf mad. Yalwuna, yalwuna, panjang dibaca wawu, yalwuna. Ya. Jadi ini penegasan di dalam tamkin ada dua wawu di sini, satu berharokat, yang satu lagi huruf mad. Maka dari itu penegasan bacaannya tetap sama, dibaca dengan wa harokat yalwuna dan seterusnya, ya. Atau contoh pada kata huruf ya, yang pertama berharokat dan yang kedua huruf mad. Misal di surah Yunus ayat 56. Huwa yuhyi, ya. Kalau di sini pada penulisan mushaf standar Madinah, ya, yi-nya tertulis dengan kasroh, iya-nya tertulis dengan tanda ya kecil. Cuman kalau biasa mushaf standar kita nih Indonesia, biasanya tertulis tanda tegak baris bawah. Tanda tegak baris bawah. Hanya saja di sini penegasannya pada tamkin di sini ada kasroh pada ya, ketemu dengan ya lagi dengan huruf madnya. Ini pun bisa disebut dengan tamkin mad, tamkin. Jadi intinya penegasan pada bunyi tamkin itu dibaca dua harokat loh, jangan dibaca pendek seperti itu. Ya, baik. Nah, tambahan. Ini teori dulu, teori ya, teori. Mad tamkin disebut tambahan dan opsional karena pada dasarnya mad tamkin ini sendiri sama dengan mad tabi'i. Cara bacanya juga sama, dibaca panjangnya dua harokat seperti mad tabi'i, enggak kurang atau enggak lebih pada mad tamkin, ya. Kalau di materi buku itu ada yang dibaca dengan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Itu dalam kategori ketika dalam posisi diberhentikan bacaannya. Seperti misalkan saja pada materi buku di halaman 166. Wan nabiyyin. Nah, gitu. Pada kata yin diberhentikan itu sama halnya dengan mad arif li sukun. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 harokat. Suka-suka awalnya. Ya, seperti itu. Dan yang perlu penjelasan, yang menjadikan ia tersendiri atau khusus di dalam bahasan mad tamkin ini adalah supaya para pembaca, kita nih yang baca, lebih berhati-hati pada beberapa permasalahan mad tabi'i tertentu ini. Dan permasalahan dalam cara baca itulah yang disebut dengan mad tamkin, ya. Makanya diperkuat, diperkokoh agar jelas itu ada bacaan yang dibaca panjang. Adapun tambahan yang selanjutnya, nah dari 3 pembagian mad tamkin yang tadi saya sudah sebutkan, kalau di materi buku baru 1 ya, ya di materi buku 1, ya. Jadi 2 lagi itu paling tidak ya bisa didengarkan saja tadi. Baik, yang lain tolong di mute dulu, ya. Nah, saya ulang ya, bahwa dari 3 pembagian tadi mad tamkin yang sudah diterangkan, yang paling populer tadi yang pertama, ya. Yang banyak dibahas adalah yang pertama. Jadi ada huruf ya yang bertasdid, misal itu ya. Terus di depannya ada huruf ya mad. Nah, itu yang banyak tertulis atau populer bahasanya dari bagian penjelasan yang pertama tadi. Contoh huyyitum wan nabiyyina.